Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, anak-anakku yang hebat, kita berjumpa kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1. Silakan dibuka kitab kalian halaman 57. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Silakan kalian baca dengan intensif, yaitu membaca dengan teliti, dengan hati-hati, dengan penuh pemahaman. Dilanjutkan dengan halaman 58. Ada 3 paragraf pada bacaan tersebut. Silakan kalian tentukan bagaimana kesimpulannya. Bagaimana sih cara menemukan kesimpulan itu? Ada 5 yang perlu kita perhatikan ketika membuat kesimpulan. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi kesimpulan itu isinya adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Inti itu hal yang paling penting dalam tulisan tersebut. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Maka biasanya kesimpulan itu mengandung kata hubung. Oleh karena itu, dengan demikian, kemudian yang keempat, menggunakan kosakata baku. Menggunakan kosakata baku. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai salah dalam penulisan. Kemudian salah dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Itu supaya diperhatikan. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kesimpulan itu adalah gabungan dari ide pokok dan kata kunci dan kalimat penjelas. Kata kunci dari kalimat yang penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Jangan sampai ketika menentukan kesimpulan kamu mengambilnya di awal saja atau di akhir saja. Kalau di awal saja biasanya itu adalah ide pokok. Di akhir saja bisa jadi juga ide pokok. Sekali lagi, ini yang paling penting, bahwa kesimpulan itu adalah berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Dan biasanya menggunakan kalimat sendiri. Ya, sekali lagi, kalimat sendiri. Meskipun isinya, redaksinya harus sesuai dengan apa yang ada di bacaan atau paragraf tersebut. Selanjutnya, anak-anakku, kita lihat kolom tugas untuk kalian. Bacalah teks dalam hati. Setelah kamu membaca dalam hati, kemudian selanjutnya adalah temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Kamu bisa membuka halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Isilah tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Jadi ada 3 paragraf, maka kalian harus menentukan 3 ide pokok dan 3 kesimpulan. Ingat, ide pokok dan kesimpulan. Kalau ide pokok kita cari di awal atau akhir paragraf dengan redaksi yang lebih sederhana. Bedakan ide pokok dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama kita temukan di awal dan akhir, tapi redaksinya persis sama. Sedangkan ide pokok redaksinya lebih sederhana. Kemudian kesimpulan. Jangan lupa, tadi sudah saya sampaikan bahwa kesimpulan ini adalah gabungan dari ide pokok dan kalimat sendiri yang merupakan intisari pesan. Kita buat dengan kalimat sendiri, gabungan dari ide pokok dan kalimat penjelas.
ide pokok dan kalimat penjelas. Itu yang paling penting. Jangan sampai salah ketika menjawab nanti. Selanjutnya, anak-anakku, tugas kalian berikutnya adalah di halaman 59. Gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung yang sesuai. Jadi dari 3 kesimpulan tersebut, kamu rangkai, kamu gabung menjadi 1 paragraf dengan menambahkan kata hubung yang sesuai. Kata hubung itu bisa ya dengan demikian, sedangkan, oleh karena itu, sehingga, meskipun demikian, dan sebagainya. Kata yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itulah kata penghubung. Dan jangan lupa gunakan kata baku, gunakan huruf kapital yang sesuai dengan aturan. Yang paling sering terjadi adalah kalian salah dalam membuat atau menulis singkatan. Misalnya, yang ditulis YG, ini tidak benar. Dengan ditulis DGN, ini juga salah. Hati-hati, karena kita adalah belajar bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai terpengaruh dengan kebiasaan kita ketika membuat status di WA atau Facebook, ya. Itu jangan sampai terjadi. Baik, itu anak-anakku, terima kasih, selamat belajar, selamat bertugas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.